Bahan kimia berbahaya di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat kerja yang memiliki potensi sumber bahaya yang dapat menimbulkan risiko terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan kerja seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Contoh bahan kimia berbahaya yang pertama adalah benzena. Pelarut lipofilik yang mudah terbakar ini mengiritasi kulit, paru-paru, dan mata. Parahnya lagi, benzena dengan mudah menembus kulit dan masuk ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada etanol. Pelarut dan disinfektan yang ada di mana-mana ini mudah diserap melalui paru-paru dan saluran pencernaan. Selain menekan sistem syaraf pusat, etanol juga menimbulkan resiko karena sangat mudah terbakar. Selanjutnya ada imidazol. Meskipun ahli biokimia protein mungkin akrab dengan penggunaan imidazol dalam pemurnian protein, tetapi imidazol bersifat korosif. Imidazol dapat menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan mata, serta merusak selaput lendir jika terhirup. Selanjutnya nitrogen cair. Sebagai cairan kariogenik, nitrogen cair dapat menyebabkan luka bakar parah dan kerusakan jaringan. Selain itu, hal ini menimbulkan risiko mati lemas ketika cairan cukup panas untuk menjadi gas. Gas mengembang dengan cepat menggantikan oksigen dari udara dan berpotensi menyebabkan mati lemas di ruangan yang tidak berventilasi. Selanjutnya, osmium tetroksida. Fiksatif jaringan ini bertindak sebagai oksidator dengan uap beracun yang terutama merusak paru-paru dan mata. Bahkan, pada konsentrasi rendah, uapnya menyebabkan robekan, sensasi berpasir, dan efek mengganggu saat mengamati benda di sekitar cahaya terang. Selanjutnya ada fenol. Fenol merupakan disinfektan yang mudah terbakar. Fenol dapat menimbulkan korosi pada kulit dan juga merusak paru-paru jika terhirup. Konsentrasi tinggi bahkan dapat menyebabkan aritmia jantung dengan menghalangi saluran natrium jantung. Selanjutnya ada asam pikrat. Asam pikrat biasanya digunakan dalam fiksatif jaringan. Asam pikrat dapat membuat rambut menjadi kuning dan mengiritasi mata dan kulit. Paparan berulang menyebabkan dermatitis yang semakin parah. Selanjutnya yaitu natrium diodesil sulfat. Sebagai surfaktan anionik, natrium diodesil sulfat digunakan pada konsentrasi rendah dalam kosmetik dan pasta gigi. Meskipun memiliki toksisitas rendah, natrium diodesil sulfat dapat merusak kulit, terutama pada konsentrasi lebih dari 10%. Lalu selanjutnya asam sulfat. Asam sulfat menimbulkan korosi pada kulit dan mata melalui nekrosis koagulasi. Asam sulfat akan melepaskan panas ketika dicampur dengan alkohol atau air, sehingga orang yang terkena percikan asam sulfat juga dapat menderita luka bakar akibat panas dan asam. Asam sulfat secara efektif membentuk keropeng koagulum yang membatasi penetrasi lebih lanjut ke dalam jaringan yang terbuka. Dan yang terakhir adalah silena. Silena tidak mudah menembus kulit, namun bisa mengeringkan dan mengiritasi mata, selaput lendir dan kulit. Silena mudah masuk ke dalam tubuh saat dihirup. Begitu masuk, ia berinterkalasi ke dalam membran saraf dan mengubah transmisi impuls saraf. Efek anestesi ini terutama mengganggu otak kecil dan koordinasi motorik. Baik, selanjutnya ada bahan kimia mudah meledak atau terbakar. Terdapat beberapa jenis bahan-bahan kimia berbahaya, seperti bahan-bahan kimia yang mudah meledak atau eksplosif, bersifat oksidator atau pengoksidasi, mudah terbakar atau menyala, bersifat korosif, dapat menyebabkan iritasi, berbahaya bagi lingkungan, bersifat toksik, berbahaya terhadap pernafasan, dan dapat ditekan. Gas yang mudah meledak. Bahan-bahan kimia ini semuanya berbahaya terhadap kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Efeknya terhadap tubuh diantaranya bisa menyebabkan iritasi mata, iritasi kulit, gangguan pernapasan, serta gangguan pencernaan. Sementara itu, efek lanjutan terpapar bahan kimia berbahaya diantaranya neurotoksisitas, toksisitas reproduksi, penyakit kardiovaskular, keracunan, gangguan endokrin, toksisitas hati, obesitas dan diabetes, nefrotoksisitas, kanker, toksisitas imun, dan terakhir penyakit pernapasan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dilakukan agar tidak terpapar bahan kimia berbahaya, diantaranya yaitu penggunaan pelindung seperti masker, kacamata lab, dan jaket lab, serta melakukan reaksi kimia yang menghasilkan gas toksik di lemari asam-asam. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut dengan bahan-bahan kimia ramah lingkungan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.